Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Oke. Baik, ada 2 orang pagi ini yang izin karena sakit, Rosid dan Rega. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita Rega sama Reza ya. Ya, Rega sama Reza. Rosid sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berguna, mari kita berdoa. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan manusia, ya. Tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum itu minggu kemarin kalian sudah melakukan penilaian tentang pesawat sederhana. Ya. Ada yang sudah baik nilainya, ada yang belum baik, ya. Yang belum baik nanti tetap akan ada remedial. Ya, jangan putus asa, jangan mudah menyerah, maju terus, belajar terus, lupakan nilai yang jelek, ya. Dan buka lembaran yang baru dengan semangat baru. Seperti pagi ini kalian semuanya cerah, sehat ya. Selalu berpikir positif. Karena itu nanti akan menuntun kalian untuk berpikir maju dan menjadi anak yang sukses, ya. Oke, Ibu mau tanya nih. Sudah sarapan semuanya pagi ini? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, Fernanda pagi ini sarapan apa? Nasi, habis itu telur, habis itu tempe. Udah, Bu. Itu aja. Oke. Fernanda, bisakah kamu menggolongkan makanan yang kamu makan tadi, mana yang termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan yang lainnya? Yuk, coba ceritakan. Karbohidratnya nasi, itu proteinnya apa ya, Bu? Telur ya, Bu? Protein telur bukan, Bu? Iya. Lalu apa lagi? Habis itu vitaminnya nggak ada, Bu. Vitamin nggak ada. Minum air nggak? Iyalah, Bu, pasti. Oke, terima kasih ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein. Telurnya digoreng apa direbus? Telurnya digoreng apa direbus, Fernanda? Rebus, Bu, rebus. Oh, direbus. Oke. Terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya Ari. Ari tadi sarapan apa, Ari? Sarapan nasi, ya, telur semur, apa lagi? Sama tahu semur, Bu. Oh, tahu, telur semur ya. Proteinnya ada nggak yang kamu makan tadi, proteinnya? Proteinnya telur ya, Bu. Ya, apalagi? Kalau tahu masuk mana tahu? Tahu protein, karbohidrat, apa lemak? Lemak ya, Bu.
Oke, nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, terima kasih Ari. Nah, sekarang Rafa. Rafa udah sarapan apa tadi? Rafa. Roti bakar, Bu. Roti bakar sama apa? Sama susu, Bu. Sama susu. Yang termasuk karbohidrat apa yang tadi kamu makan? Rotinya, Bu. Roti. Proteinnya ada nggak? Nggak ada ya, Bu ya? Lemaknya ada nggak? Susunya kan, Bu? Oke, susunya. Rotinya dibakar pakai mentega apa margarin? Mentega, Bu. Mentega. Berarti mentega itu apa, Rafa? Lemak apa protein? Proteinnya, Bu ya? Oke, kita bahas setelah ini ya. Oke, terima kasih Rafa, Ari, dan Fernanda sudah menceritakan apa tadi yang sudah dimakan pada saat sarapan, ya. Oke, baik. Silakan lihat gambar berikut, ya. Lihat gambar berikut. Sudah terlihat gambarnya? Sudah terlihat? Oke. Bu. Ibu mau tanya nih sama Taris. Dari gambar tersebut, coba kamu tunjukkan mana yang termasuk protein, Taris? Protein ada ikan, yang kanan Bu. Ya. Ada ikan, telur, Apalagi? terus Ada lagi? udah sih Bu, ada daging, Ya. daging ikan juga. Ya. Ikan, telur, Terus- daging. Terus apa lagi? Iya Bu. Oke. Telur, daging, ikan. Nggak ada lagi, Taris? Siap tidak Bu. Di sebelah alpukat itu ada apa, Taris? Sebelah alpukat itu apa ya Bu? Ada ayam. Oh itu ayam Bu, iya ayam Bu. Iya, oke. Terima kasih Taris. Nah, sekarang Ibu Ya, Bu. mau tanya, ya, Keisha, dari gambar tersebut ada yang digolongkan ke dalam vitamin tidak? Ada, Bu. Apa itu, Keisha? Ada buah pepaya, Ya, buah pisang, buah alpukat, ada tomat juga, ya, ada lemon, ya, terus ada jeruk. ya. Ada lagi? Terus Oke, terima kasih, Keisha. Kemudian Anissa Nabila, coba lihat dari tayangan tersebut. Mana yang termasuk golongan lemak? Lemak ada daging, Ya. Apa lagi? Daging. gambarnya masih sama kan ya Bu? Masih. Kelihatan tidak? Kelihatan nggak gambarnya? Bu, Ya. Daging, apa lagi? Susu ada lemaknya nggak susu? ada Bu, susu, Oke, ya. Daging, susu, iya, telur, ya. Sudah? udah bukan. Oke. Terima kasih. Sekarang Mailila, dari gambar itu ada karbohidratnya tidak? Dari gambar itu. Ada Bu. Apa itu? Di situ ada ubi. Itu Iya. ubi kan ya? Iya, ubi, betul. Ada kacang-kacangan. Ya. Sama ada beras gitu. Oke. Ya. Makasih.
Iya, Bu. Ya, oke. Tadi sudah disebutkan oleh teman-temannya ada karbohidrat, protein, kemudian lemak, ya. Oke, dari gambar tersebut ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Oke. Tidak ada, Bu. Ya, kita lihat tayangan berikut ya. Tayangan yang sudah Ibu share, ya. Ibu share di YouTube, Ibu share di grup WhatsApp, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Tujuan mempelajari sistem pencernaan manusia untuk menjelaskan proses pencernaan manusia. Karena makanan yang kita makan itu tidak bisa langsung diserap usus, tapi harus dipecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil agar bisa diserap oleh usus dan digunakan untuk proses metabolisme. Sistem pencernaan manusia yang pertama meliputi nutrisi, kedua struktur dan fungsi pencernaan manusia, ketiga gangguan pada sistem pencernaan manusia, dan yang keempat upaya menjaga sistem pencernaan manusia. Nutrisi atau gizi. Dibutuhkan yang pertama untuk mempertahankan kesehatan, kedua mempertahankan fungsi dan jaringan organ, ketiga untuk pertumbuhan, dan yang keempat sebagai sumber energi. Sumber energi digolongkan menjadi tiga. Yang pertama ada karbohidrat. Dalam 1 gram karbohidrat ada 4,1 kilokalori. Kedua protein. Dalam 1 gramnya terdapat 4,1 kilokalori. Dan yang ketiga lemak. Dalam 1 gramnya terdapat 9,3 kilokalori energi. Protein sebagai sumber energi juga dipakai sebagai zat pembangun, terutama untuk membangun sel-sel tubuh manusia. Kita bahas pertama vitamin. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin dalam proses pencernaan manusia digunakan untuk mengatur proses metabolisme tubuh. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin D digunakan untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh dan membantu menghasilkan eritrosit atau sel darah merah. Vitamin C digunakan untuk membentuk kolagen, menjaga kesehatan jaringan, dan membantu melawan infeksi. Vitamin D digunakan untuk menguatkan tulang gigi dan membantu penyerapan kalsium pada proses pembentukan tulang. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan, membantu melindungi sel dari kerusakan dan menjaga kesehatan sel-sel darah. Dan vitamin K digunakan untuk membantu proses pembekuan darah jika terjadi luka pada tubuh dan meningkatkan proses pertumbuhan dan kesehatan tulang. Yang tidak kalah penting adalah mineral. Contoh mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ada natrium, digunakan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat proses penghantaran impuls-impuls saraf. Fosfor berfungsi membantu kontraksi otot dan relaksasi otot, dan juga untuk membentuk tulang dan gigi. Kalsium sebagai bahan pembentuk tulang gigi dan membantu kerja otot dan sistem saraf. Zat besi atau ferrum sebagai bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel-sel darah merah. Iodium berfungsi sebagai sumber hormon tiroksin, hormon pertumbuhan, dan merangsang proses metabolisme. Dan yang terakhir, sen. Ini menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat perkembangan virus,
mengurangi risiko kanker, dan menjaga kesehatan organ-organ vital, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Air yang tidak kalah penting sangat diperlukan pada proses metabolisme tubuh, karena dia membentuk sebagian besar organ-organ tubuh. Fungsi air yang pertama sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, kedua mengatur suhu tubuh, dan yang ketiga sebagai pelarut dalam proses pencernaan makanan. Yang kedua, nutrisi dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kita bahas yang pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat dua jenis pencernaan. Pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat di dalam kelenjar ludah yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar ludah yang ada di dalam rongga mulut. Sepasang di bawah lidah, sepasang di bawah rahang bawah, dan sepasang lagi di bawah telinga. Nah, di dalam kelenjar ludah terdapat enzim amilasa atau petialin yang membantu proses pemecahan amilum menjadi maltosa. Kemudian pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Nah, dari mulut makanan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam kerongkongan itu makanan diremas dan didorong dengan gerakan peristaltik, tentu saja dengan bantuan otot-otot dari kerongkongan. Gerakannya disebut gerakan peristaltik menuju ke lambung. Nah, lambung merupakan susunan otot-otot serang lintang ya. Jadi ototnya tersusun dari otot-otot polos yang bekerja secara tidak sadar yang membantu proses meremas dan menghancurkan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Ya. Nah, di dalam lambung terdapat enzim. Yang pertama ada asam klorida yang membantu proses pengasaman lambung dan juga membunuh kuman-kuman yang terbawa bersama makanan. Yang kedua ada enzim pepsin yang membantu proses pemecahan protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin yang dapat mengendapkan kasein atau lemak susu atau protein susu. Nah, dengan bantuan enzim-enzim ini maka di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Nah, kemudian karena lambung juga memiliki otot-otot yang bekerja pada pencernaan makanan, maka dia juga dapat melakukan proses pencernaan mekanik dengan bantuan otot-otot dinding lambung. Jadi ada 2 pencernaan ya di lambung ya. Nah, setelah dari lambung makanan masuk ke usus halus. Ada 3 jenis usus halus, ada duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, pada usus penyerapan terdapat tonjolan-tonjolan atau fili-fili pada dinding-dinding sel ususnya. Nah, ini membantu proses penyerapan. Jadi semakin banyak tonjolan-tonjolan ini maka memperluas penyerapan makanan. Nah, di dalamnya terdapat 2 jenis pembuluh darah, adalah pembuluh limfe ya, atau pembuluh kil yang menyerap asam lemak dan gliserol. Nah, sedangkan pembuluh darah ya, ini pembuluh kapiler ya, pembuluh darah yang sangat halus, dia menyerap asam amino, kemudian glukosa, vitamin, mineral, dan air. Duodenum atau usus 12 jari, nah di sana terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah empedu dan pankreas ya. Jadi di duodenum terdapat muara
dari pankreas dan empedu, ya, yang mengeluarkan enzim. Nah, panjang dari duodenum atau usus 12 jari kurang lebih 0,25 meter. Berikutnya jejunum atau usus kosong. Ini merupakan pencernaan yang terakhir sebelum diserap di ileum. Panjangnya kurang lebih 7 meter. Nah, ileum atau usus penyerapan, nah disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Karena di dalamnya terdapat pembuluh darah dan pembuluh kil, ya, atau pembuluh limfe. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan masuk ke dalam usus besar. Ada 3 jenis, ada yang naik, mendatar, dan menurun. Nah, di dalam usus besar terjadi proses pengaturan kadar air, pembentukan vitamin K, dan pembentukan vitamin B12. Nah, jadi makanan sini diatur kadar airnya oleh usus besar, oleh dinding-dinding usus besar. Pengaturan kadar air sebelum dikeluarkan melalui rektum. Nah, kelenjar pencernaan yang membantu proses pencernaan ada hati, pankreas, dan lambung. Hati menjadi tempat penyimpan vitamin A, D, E, dan K. Nah, fungsi hati selain tempat penyimpanan vitamin juga membantu keseimbangan gula darah, mengeluarkan getah empedu yang nanti akan disimpan di dalam kantong empedu dan menjaga kadar kolesterol darah. Kantong empedu, tempat penyimpanan kantong empedu yang berisi cairan empedu dan di dalamnya mengandung bilirubin. Nah, bilirubin ini nanti di dalam proses pencernaan digunakan untuk memberi warna feses dan urin. Fungsi pankreas mengeluarkan enzim lipase, amilase, tripsin, dan juga mengandung sodium bikarbonat yang nanti akan dikeluarkan ke usus 12 jari untuk memberi suasana basa pada usus halus atau pH-nya basa. Nah, enzim-enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh pankreas ada amilase, berguna untuk memecah amilum menjadi maltosa, kemudian tripsin digunakan untuk merubah protein menjadi polipeptida atau pepton. Kemudian lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian karbohidrase digunakan untuk memecah amilum menjadi disakarida. Nah, enzim yang dikeluarkan oleh usus halus ada lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian peptidase memecah pepton menjadi asam amino, sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa, enterokinase memecah tripsinogen menjadi tripsin, laktase memecah laktosa menjadi glukosa, maltase digunakan untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Maltosa itu gula yang terdapat dalam sereal, sedangkan laktosa gula yang terdapat dalam susu. Nah, gangguan pada sistem pencernaan yang pertama ada obesitas. Nah, upaya yang harus dilakukan adalah pengaturan pola makan. Kedua, karies gigi dengan cara memperhatikan kesehatan gigi agar gigi tidak kropos atau karies. Ketiga, ada ma atau gastritis. Diatasi dengan pola makan teratur. Dan yang keempat, hepatitis atau radang hati. Nah, ini disebabkan oleh virus hepatitis. Kemudian gejala kekurangan mineral. Contohnya anemia, ada kekurangan zat besi, kemudian gondok, kekurangan yodium, osteoporosis, kekurangan kalsium, dan gangguan sistem saraf, kekurangan mineral magnesium. Gangguan pada sistem pencernaan
disebabkan oleh vitamin. Contoh, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan mata, kerusakan hati dan tulang, dan rambut rontok. Kekurangan vitamin B menyebabkan penyakit beri-beri, gangguan saraf, anemia, dan kehilangan berat badan. Kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut atau sariawan dan gangguan kekebalan tubuh. Vitamin D, contohnya ada riketsia, kerusakan otak, kerusakan kardiovaskular atau jantung dan ginjal. Nah, ini kekurangan vitamin D. Kemudian vitamin E, ini menyebabkan degenerasi sistem saraf atau penurunan fungsi saraf. Kemudian kekurangan vitamin A menyebabkan kelainan pada proses penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Gangguan yang lain ada diare. Ini gangguan pada saluran usus besar disebabkan oleh bakteri dan protozoa. Kemudian konstipasi atau sembelit. Ini kondisi feses yang keras sehingga sulit dikeluarkan. Appendicitis, peradangan pada apendik atau umbai cacing. Nah, ini disebabkan oleh kuman. Nah, upaya yang digunakan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan yang pertama, memperbanyak konsumsi serat sehingga mengurangi resiko dari sembelit atau konstipasi. Yang kedua, mengkonsumsi lemak sehat sehingga tidak menyebabkan obesitas. Ketiga, makan dengan teratur sehingga menghindari penyakit MAH atau gastritis. Keempat, mengelola stres. Dan yang kelima, minum cukup air. Nah, demikian materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah tadi video tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, baik, tadi sudah dilihat video tentang sistem pencernaan makanan. Ya, untuk melihat seberapa jauh pemahaman dan analisa kalian tentang video tersebut, kita akan berdiskusi tentang sistem pencernaan manusia. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan tidak? Sejauh ini ada pertanyaan tidak? Siap, tidak. Tidak. Oke. Ya. Berarti Ibu yang nanya nih, ya. Oke, tadi di dalam sistem pencernaan itu meliputi saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Ya. Nah, saluran pencernaan itu sudah tidak asing lagi, mulai dari mulut sampai ke anus. Ya. Nah, kelenjar pencernaan itu ada 3. Ya. Coba Hadi sebutkan kelenjar pencernaan apa saja, Hadi? Kelenjar hati, Ya. kelenjar empedu, kelenjar pankreas. Iya, oke, terima kasih. Sekarang Korin, ya. Hati merupakan sebuah kelenjar pencernaan. Apa yang dihasilkan oleh hati? Silakan Korin. Getah empedu, Bu. Getah empedu digunakan untuk apa getah empedu, Korin? Digunakan untuk membantu proses pencernaan. Ya, fungsinya untuk apa tepatnya? Ya, lupa ya. Oke. Aisyah. Ibu mau tanya ke Aisyah nih. Getah empedu itu dalam pencernaan digunakan untuk apa, Aisyah? Ya, Aisyah. Untuk apa? Oke, sekarang Puan, Feli Kayana. Getah empedu digunakan untuk apa sih?
penyerapan lemak di dalam tubuh. Oke, mencerna lemak di dalam tubuh, ya. Nah, getah empedu itu kan ada saluran atau muaranya, ya. Kemana muara saluran empedu sehingga dia bisa mengeluarkan empedunya dan digunakan untuk mengemulsikan lemak tadi, ya. Zulfa silakan. Disalurkan kemana tadi, Zulfa? Ke usus 12 jari, Bu. Ke usus 12 jari, betul ya. Terima kasih Zulfa, Korin, ya. Kemudian tadi kan getah empedu. Nah, sekarang pankreas, ya. Di mana letak pankreas? Coba Rafa. Pankreas terletak di mana, Rafa? Di dekat hati, Bu. Di dekat hati. Di muaranya kemana pankreas? Muara pankreas. Bermuara kemana? Sama dengan tadi empedu. Bermuara kemana, Rafa? Usus 12 jari atau 12 jari. duodenum. Iya, usus 12 jari atau duodenum. Oke. Nah, pankreas itu mengeluarkan getah-getah pankreas yang bermuara ke usus 12 jari. Nah, enzim apa saja yang dihasilkan oleh pankreas? Oke, Atar. Enzim apa aja yang dikeluarkan oleh pankreas, Atar? Atar? Apa saja? Enzim lipase. Ya, betul. Terus amilase. Ya, betul. Tripsin. Ya. Duh, satu lagi lupa, Bu. Lipase, amilase, tripsin. Ada lagi? Lupa, Bu. Oke. Ya. Nah, itu tadi pankreas. Amilase, tripsin, lipase, ada sukrase, ya. Ada maltose, ya kan? Oke, itu enzim yang dikeluarkan oleh oleh pankreas yang bermuara ke usus 12 jari, ya. Nah, sekarang kita mulai dari mulut. Di mulut itu terjadi proses pencernaan, ada 2 prosesnya. Ya. Siapa nih yang belum nih? Rosid. Proses apa saja yang terjadi di mulut, Rosid? Rosid? Pencernaan apa saja? Halo, Rosid. Rosid? Tadi, Bu. Di mulut terjadi pencernaan apa saja, Rosid? Terjadi proses pemecahan makanan, Bu. Iya, prosesnya bagaimana? Dan dibantu oleh apa? Ini bantu enzim Ya. liatin. Ya, apalagi? Itu Selain enzim itu dibantu oleh apa lagi? Di mulut ada apa, Rosid? menggunakan sama gigi, dibantu sama gigi. Iya, dibantu gigi. Habis itu didorong ke lambung dan melalui kerongkongan. Oke, terima kasih, Rosid. Nah, sekarang Zaskia. Halo, Zaskia. Halo, Zaskia. Oke. Terjadi proses apa saja yang ada di mulut, Zaskia?
Pencernaannya namanya pencernaan apa di mulut, Jaskia? Ada 2. Oke. Siapa yang bisa nih? Di mulut terjadi pencernaan ada 2. Apa saja tuh? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Secara kimiawi dan mekanik. Oke. Secara mekanis dengan bantuan Gigi dan lidah. gigi dan lidah, Gigi dan betul. Dan kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau petialin. Enzim itu adalah cairan yang membantu proses metabolisme. Ya, jadi seluruh proses metabolisme di dalam tubuh dibantu oleh enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar. Begitu juga yang ada di mulut. Nah, kelenjar apa yang mengeluarkan enzim tersebut? Ya, kelenjar apa saja? Taris. Kelenjar yang ada di mulut ya, Bu? Iya. Yang mengeluarkan enzim amilase kelenjar apa itu? Halo? Masih di mute? Ada 3 pasang. Kelenjar? Kelenjar yang ada di mulut, Bu. Iya. Kelenjar apa yang menghasilkan enzim amilase atau petialin? Apa sih namanya? Aduh, lupa, Bu. Apa sih? Duh. Tadi padahal udah kayak lu di otak, waduh, lupa. Iya. Oke, ngeblank ya. Oke, siapa yang bisa bantu nih? Siapa yang bisa bantu Taris? Kelenjar apa? Ya, Nanda. Ya, Nanda. Kelenjar apa, Nanda? Pertama ada di bawah lidah, yang kedua ada di bawah, yang ketiga ada di bawah telinga, Bu. Oke. Sepasang di bawah telinga, sepasang di bawah lidah, dan sepasang lagi di bawah rahang bawah. Jadi ada 6 ya. Ada 6 pasang, 6 pasang. 3 pasang atau 6 buah kelenjar ludah yang mengeluarkan enzim amilase yang digunakan untuk proses pemecahan amilum menjadi maltase. Ya. Jadi kalau akhirannya ase itu enzim. Oke. Nah, itu dari mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan, didorong, terus makanan diproses di dalam lambung sampai membentuk seperti bubur. Ya, jadi kurang lebih 4 jam di lambung dihancurkan. Siapa yang membantu proses pencernaan di dalam lambung? Nah, Ibu mau tunjuk Ingrid. Ya, silakan Ingrid. Ya, Bu. Ya. Dibantu gerakan peristaltik ya, Bu? Iya. Lalu? Dengan apa lagi? Di lambung. Dibantu oleh? Ada enzimnya nggak? Di lambung ada enzimnya nggak? Ada, Bu. Oke, enzim apa aja, Ingrid? Ada Enzim 3. lambung, Bu. Iya, enzim apa aja yang di lambung? Ada 3, Ingrid. Coba sebutkan. Asam klorida, Iya. pepsin, Ya. sama renin, Bu. Oke, asam klorida, pepsin, dan renin. Ya, jadi pertama kali proses pencernaan protein di lambung itu. Ya, dibantu oleh enzim pepsin tadi. Ya. Nah, setelah dari lambung kurang lebih 4 jam ya, baru masuk ke dalam usus 12 jari. Ya, usus 12 jari. Nah, di situ ada 3 jenis usus 12 jari. Ya, coba simak. Usus apa saja? Jenis-jenis usus halus. Simak. Jenisnya apa saja usus halus? Halo Sima. Terdengar tidak? Usus kosong. Iya. Usus penyerapan. Iya. Sama. Satu lagi. Hmm. Usus halus ada 3.
Iya, usus 12 Usus 12 jari. jari. Betul, usus 12 jari, usus kosong dan usus penyerapan. Ya. Nah, itulah jenis-jenis dari usus halus. Terakhir di proses penyerapan terjadi di usus penyerapan atau jejunum, ya. Nah, di dalam jejunum atau usus penyerapan terdapat banyak jonjot usus atau pelebaran dari permukaan jaringan epitel usus penyerapan, ya. Jadi Tuhan menciptakan usus penyerapan itu banyak memiliki jonjot, ya. Itu Tuhan Maha Besar memang, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika usus penyerapan tidak memiliki jonjot, bagaimana proses penyerapannya? Siapa nih yang bisa nih? Jika usus penyerapan tidak memiliki jonjot, ya, apa yang terjadi dengan sari-sari makanan tadi? Taris. Bisa Taris? Yang terjadi kalau Iya. tidak ada jonjot, tidak bisa melakukan pencernaan dengan baik. Oke, tidak terjadi proses penyerapan dengan baik. Baik. Ya, oke. Nah, itu fungsi dari jonjot, ya. Nah, di dalam jonjot usus terdapat dua macam pembuluh. Pembuluh darah dan pembuluh kil. Ya. Nah, pembuluh kil itu tadi yang berwarna kuning, ya. Dia menyerap zat apa? Ya, menyerap zat apa? Siapa nih? Nanda, Fernanda. Oh iya. Zat apa tadi yang diserap oleh pembuluh kil? Pembuluh kil atau limfa ya, Bu ya? Yang Iya, menyerap apa tadi pembuluh kil? menyerap gliserol sama asam lemak, Bu. Oke, menyerap asam lemak dan gliserol, ya. Jadi molekul yang paling kecil dari lemak yaitu asam lemak dan gliserol diserap oleh pembuluh kil. Nah, sekarang apa yang diserap oleh pembuluh darah? Siapa ya? Tadi siapa yang belum? Rahma, pembuluh darah di usus penyerapan tadi menyerap apa, Rahma? Apa, Bu? Tadi kan di usus halus ada dua macam pembuluh, ya. Pembuluh darah dan pembuluh kil. Nah, pembuluh kil tadi sudah dijawab oleh Nanda, yaitu menyerap asam lemak dan gliserol. Sekarang pembuluh darah. Zat apa yang diserap oleh pembuluh darah? Rahma? Protein sama karbohidrat, Bu. Iya, molekul yang paling kecil dari protein karbohidrat apa, Rahma? Apa ya? Apa, Rahma? Lupa ya? Oke, siapa bisa bantu? Siapa bisa bantu? Bu, mohon diulang, Bu, pertanyaannya, Bu. Oke. Di dalam usus halus, terutama pada usus penyerapan, kan ada dua macam pembuluh, ya. Ada pembuluh darah dan pembuluh kil. Pembuluh kil menyerap asam lemak dan gliserol, ya. Jadi pecahan dari molekul lemak. Nah, zat apa yang diserap oleh pembuluh darah di jonjot usus tadi? Zat apa? Pastinya kan selain asam lemak gliserol, apa itu? Protein dan karbohidrat. Iya, molekul yang paling kecil dari protein apa namanya? Dari apa, Bu? Karbohidrat, Bu. Iya, karbohidrat yang paling kecil molekulnya apa? Yang paling kecil sehingga bisa diserap. Glukosa bukan, Bu? Glukosa, betul. Kalau protein apa yang paling kecil? Asam amino bukan? Asam amino, betul. Ya, sip. Ya, oke. Jadi yang diserap dan bisa diserap oleh usus, kalau protein itu berupa asam amino, kalau karbohidrat berupa glukosa. Kalau lemak berupa asam lemak dan gliserol. Ya.
Kalau air, vitamin itu kan molekulnya sudah kecil, jadi bisa langsung diserap oleh usus halus. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke. Sebetulnya kalau kita mau melakukan praktikum itu enak ya. Hanya karena sekarang ini karena kalian belajar dari rumah, maka kalian melakukan praktikum saja di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Bisa? Bisa? Oke. Bisa, Bu. Ibu kasih tahu caranya, ya. Ibu kasih tahu caranya. Terlihat semuanya nih? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, ya. Untuk uji amilum atau zat tepung, ya. Jika dilakukan di dalam laboratorium, itu menggunakan larutan lugol atau yodium, ya. Bisa dipakai jagung, roti, nasi, sereal, ubi, singkong, ya. Itu dihaluskan terlebih dahulu, ya. Kemudian diberi tetesan lugol, ya. Jika warnanya berubah menjadi biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung amilum atau zat tepung. Ya, ini jika dilakukan di laboratorium, ya. Jika dilakukan di rumah, ya, uji amilum sederhana dengan bahan-bahan yang ada di rumah, ya. Kamu bisa menggunakan nasi dan menggunakan larutan yodium, ya. Atau kalau di rumah biasanya bolehlah pakai betadin. Betadin itu kan yodium, ya. Jadi nasi ambil sesendok ya, jangan semangkok. Sesendok saja untuk menguji zat tersebut ya. Kemudian ditetesi dengan betadin tadi, ya. Jika hasilnya menjadi kehitaman, maka dia mengandung zat tepung, ya. Selain nasi bisa digunakan mie, ya, atau ubi ataupun kentang. Ini dihaluskan terlebih dahulu, lalu diteteskan larutan betadin tadi. Ini kalau di rumah ya. Jadi ini uji amilum sederhana, ya. Kalau menguji sedikit saja, tak perlu banyak-banyak ya. Kemudian uji glukosa. Jika di laboratorium menggunakan Benedict ya, dengan bahan ada gula palem, gula pasir, gula merah ya. Kemudian dihancurkan, ditetesi dengan Benedict ya. Jika hasilnya setelah ditetesi menjadi oranye atau merah bata, maka makanan ini benar mengandung glukosa. Kalau di rumah kan nggak usah diuji karena manis ya, mudah sekali ya. Lanjut, uji protein. Di dalam laboratorium ya, uji protein dengan menggunakan larutan biuret ya. Bisa diambil dari putih telur, ikan, daging ayam, daging sapi, ya, tempe, tahu. Dihaluskan, ditetesi dengan biuret ya. Jika hasilnya menjadi ungu, maka benar zat tersebut mengandung protein. Ya, ini uji yang ada di laboratorium ya dengan biuret ya. Di rumah pun bisa menguji protein ya. Bahannya ada garam, cuka, pewarna. Ya, pakai pewarna yang ada di rumah. Warna apa saja ya. Ambil dua cawan putih telur ya. Jadi satu telur dijadikan 2 cawan yang berbeda ya. Diberi pewarna yang berbeda atau sama juga tak apa-apa. Tapi perlakuannya berbeda ya. Yang satu ditambah garam, yang satu ditambah cuka. Setelah beberapa lama ya, yang ditambah cuka jika pewarna tersebut menjadi menyebar, kemudian di sini ada proteinnya pecah ya. Putih telurnya pecah, berarti benar putih telur mengandung protein. Yang ditambah garam, jika pewarnanya menggumpal, maka benar itu putih telurnya mengandung protein. Nah,
Kenapa terdapat perbedaan hasil? Nah, ini yang kamu cari nanti teorinya dan konsepnya. Ya, oke? Ada pertanyaan tentang uji amilum dan protein di rumah? Ada pertanyaan? Kalau telur pasti ada semuanya ya. Putih telurnya, bukan kuningnya. Ya. Saya pengen nanya, Bu. Ya, Nanda. Nanya apa? Yang dilakukan itu uji ya apa aja, Bu? Semuanya. Amilum dan protein saja dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Kalau di rumah cuma ada tahu, boleh dengan tahu. Tapi biasanya telur pasti ada di rumah ya. Kalau habis boleh pakai tempe, boleh ikan. Ya, kalau daging agak susah ya menumbuknya. Apalagi yang sudah diproses. Ya, tapi boleh kamu coba nanti bagaimana hasilnya. Silakan. Kemudian kamu diketik di Word atau di Google Doc. Ya, seperti biasa, ya. Seperti biasa kamu mengirimkan tugas ke dalam classroom. Oke? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Bu, jadi nanti tugasnya dikirim ke classroom kan, Bu? Biasa, ya. Jangan menunda-nunda, takutnya nanti lupa prosesnya ya, mumpung masih hangat nih. Langsung saja. Bu, kerjakan. Ya. Perlu difoto nggak nanti, Bu? Buat buktinya gitu di laporan. Betul. Lebih otentik. Ya, lebih otentik ya. Karena dari 324 anak, banyak pekerjaan yang sama. Ya, artinya copy-paste dari tugas kelas lain. Walaupun tidak melihat, guru pasti tahu ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, jika tidak ada, kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, Ibu mau tunjuk siapa tadi yang belum ya? Korin udah tadi ya, Korin? Sudah ya? Udah, Bu. Oke. Sekarang Kalev, coba kamu simpulkan pembelajaran hari ini. Ya. Silakan Kalev. Kesimpulannya ya. Kita harus makan makanan yang sehat ya, dan bergizi seimbang. Ya, betul. Yang lain? Ada lagi yang lain? Kalev? Oke. Tidak ada. Tidak ada. Coba ditambahkan Hadi. Coba bantu buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Hadi. Kesimpulannya, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan. Ya. Sistem pencernaan tubuh terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, retikum, dan anus. Ya. Pencernaan makanan juga dibantu oleh kelenjar ludah, empedu, hati, dan pankreas. Oke, terima kasih Hadi, Kalev. Yaitu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan sistem pencernaan kita, ya, dengan gizi seimbang, ya. Nah, sistem pencernaan meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Hadi, betul, ya. Oke, satu pertanyaan sebelum kita tutup. Kenapa sih kalau kita makan sambal yang pedas itu bisa sakit perut? Siapa yang bisa nih? Kenapa kalau kita makan sambal yang pedas bisa sakit perut? Kenapa? Ada yang bisa? Ada yang bisa?
Ari. Ya, Ibu tunjuk Ari. Kenapa Ari? Kalau kita makan sambal yang pedas bisa sakit perut, bisa diare. Ari suka makanan pedas? Iya, Bu. Oh iya. Suka buang-buang air nggak habis makan pedas? Iya. Oke. Tahu kenapa sebabnya, Ari? Kok bisa sakit perut makan sambal? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Ya, yang lain ada yang tahu? Kenapa kalau habis makan Ya, Bu. sambal? Ya. Ya, kenapa? Dipicu oleh senyawa kimia ya, Bu ya? Iya, Yang disebut capsaicin. Capsain. Kapsain. Iya, capsaicin. Kapsain. Iya. Coba cerita, Ya. Baim. Ya, coba cerita, Baim. Bagus nih. Cerita gimana tuh, Bu? Iya. Kenapa kok bisa bisa sakit perut? Dipicu oleh apa? Atar jangan ketawa, Atar. Ayo. Dipicu oleh senyawa kimia yang disebut capsaicin. Iya. Dia merusak apa itu? Merusak apa ya? Merusak apa? Iya, di dalam Memicu cabai. peningkatan produksi asam lambung, Bu. Gimana? Memicu tadi yang jawab? meningkat. Terus, Bu. Rosid. Ya, Rosid. Kenapa Rosid? Memicu meningkatnya produksi asam lambung. Asam lambung. Oke. Tadi Mbak I menyebutkan karena ada di dalam cabai ada senyawa kimia kapsain ya? Ya. Iya, Bu. Oke, ada yang bisa menghubungkan nggak antara senyawa kapsain dengan organ yang mengatur pencernaan tersebut? Organ apa tuh? Usus apa yang mengatur kadar air? Usus besar. Usus besar, betul ya. Jadi di dalam usus besar hidup bakteri E. coli yang membantu proses pengaturan kadar air ya. Nah, kerja dari bakteri itu diganggu oleh senyawa tadi. Betul, Baim. Jadi makanan sudah masuk ke usus besar ya. Oke. Terima kasih kalian sudah bersemangat pagi ini untuk belajar IPA ya. Jadi IPA itu bukan menakutkan, bukan menyebalkan ya. Santai tapi serius ya. Karena kita berhubungan dengan proses apapun yang terjadi di alam ya. Jadi kita mempelajari proses-proses yang ada di alam. Baik makhluk hidup ataupun benda mati ya. Selalu bersemangat, selalu menjaga kesehatan, ingat selalu berpikir positif. Ya. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan lagi terakhir ada? Tidak ada? Oke. Kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.